Darah segar lengket berserakan di serpihan batu di samping aliran gunung. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma berdarah yang menolak menghilang. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk waktu yang lama. Baru kemudian itu pecah oleh banyak suara angin deras yang tiba-tiba muncul di langit. Sosok tua perlahan-lahan mendarat di atas batu besar. Dia adalah penatua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke Fallen God Stream. Ketua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan terkejut pada tanah yang penuh dengan mayat. Dia menatap 3 mayat di hadapannya yang tidak percaya. Penatua Bing Xian, seorang murid dengan wajah pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Semua mayat para elit dari lembah sungai es yang telah menuju ke sungai Fallen God untuk mencari tubuh racun ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya. Bing Xian tanpa sadar menutup matanya. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bing Xian pergi dengan ekspresi suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat 3 lelaki tua itu, dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Siapa yang memiliki kekuatan menakutkan untuk membunuh 3 dozong? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah pil ini mungkin tidak lagi tenang di masa depan. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berhadapan dengan situasi yang berantakan. Xiao Yan dengan lembut menempatkan Dr. Peri kecil di gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran dewa yang jatuh. Xin Lan berdiri di samping Dr. Peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan bulu hangat dari storage ring. Dan dengan lembut berkata, Dr. Peri kecil, istirahat dulu. Dr. Peri kecil mengangguk pada Xin Lan. Matanya melihat Xiao Yan di samping. Kurang dari setahun, kamu telah menembus kelas Dozong. Apa kamu sudah menyelesaikan tempat racun iblis di tubuhmu? Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tempat racun iblis itu. Anda harus merawat cedera Anda. Dr. Peri kecil mempipinya dengan tangannya. Aku baik-baik saja jika saya beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan memahami karakter Dr. Peri kecil dengan sangat baik. Dia meraih tangan seputih salju peri dokter kecil. Kekuatan spiritual dengan hati-hati dikirimkan ke tubuhnya untuk memeriksa. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, cederanya parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah yang disebut Ice Zone Force. Xin Lan, apakah kamu tahu tentang Ice Zone Force? Xiao Yan bertanya. Xin Lan merenung sejenak. Berdasarkan yang saya ketahui, Ice Zone Force ini adalah doji unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Dozong akan dapat berlatih dan membentuk sejumlah kecil itu. Jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia memandangi wajah putih pucat Dr. Peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambut panjangnya yang seputih salju. Dia harus menyingkirkan pasukan Zun Es ini sesegera mungkin. Kalau tidak, Dr. Peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari lukanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya kepala lembah sungai es bisa singkirkan seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Dr. Peri kecil. Dia merasakan keunikan dari Ice Zone Force, dan dia perlahan membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang dia siapkan di storage ringnya mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Telah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak. Banyak bahan obat keluar dari storage-nya. Mereka dimasukkan ke dalam nyala api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna agak merah terang. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi berwarna. Selain itu, masih ada gelembung air yang naik di permukaan, menyebabkannya muncul seolah-olah mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas setelah banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat, namun anehnya itu lembut. Xin Lan lepaskan pakaian Dr. Peri kecil dan bantu dia ke bak mandi. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah melemparkan ramuan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara lemah. Xin Lan dan Dr. Peri kecil terkejut ketika mereka mendengar ini. Kemerahan cerah memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Dr. Peri kecil. Mata Xin Lan bertukar pandang dengan Dr. Peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi Dr. Peri kecil. Setelah itu, Tin Lu dengan lembut melepas pakaiannya, meskipun wajah bunga persik merah cerah Dr. Peri terlihat jelas. Setelah melepaskan pakaiannya, orang bisa melihat tubuhnya yang halus seperti batu giok putih sempurna terungkap dalam udara sedingin es ini. Xiao Yan mendesah lega setelah mendengar suara seseorang memasuki air.
dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Wajah cantik yang terungkap di atas permukaan air adalah merah malu-malu memikat. Serap energi di dalam dan sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, tapi tidak apa-apa jika kamu menanggungnya sedikit. Xiaoyan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau jad tiba-tiba keluar. Itu segera memasuki bak kayu. Permukaan air tampak mendidih karena mengeluarkan gelembung setelah masuknya api surgawi ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil yang basah kuyup mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Meski menyakitkan, api surgawi akan membuat kekuatan obat memasuki tubuhmu dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan penyebaran Ice Zone Force. Xiaoyan buru-buru menjelaskan ketika dia melihat dokter peri kecil mengerutkan kening. Si dokter peri kecil menggigit bibir bawahnya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Setelah itu, dia mengalami perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api tebal yang ada di dalam bak kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah penyerapan dokter peri kecil. Sejumlah gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mengikuti energi merah cerah memasuki tubuh dokter peri kecil, wajahnya yang pucat secara bertahap berubah merah. Anehnya, uap yang sangat sedingin es dipancarkan dari satu sisi, sementara uap panas berwarna merah samar dikeluarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh situasi sangat aneh. Ini benar-benar efektif. Xinlan di sampingnya berseru dengan gembira. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak banyak Ice Zone Force di dalam tubuh dokter peri kecil. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang efektif, kemungkinan tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus Ice Zone Force, tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah Pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Telah melihat bahwa pasukan Zun S di tubuh dokter peri kecil secara bertahap dipindahkan. Ya, kakak Xiaoyan, tolong katakan padaku apa yang harus dilakukan. Tinggalkan Fallen God Stream ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama-nama beberapa bahan obat tertulis di atasnya. Semua dari mereka adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia sudah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Kemungkinan dia telah membentuk perseteruan maut dengan mereka. Karena itu, Xiaoyan perlu persiapan. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi terdiam. Nama-nama ramuan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Kakak Xiaoyan, tolong yakinlah jika aku gagal mengumpulkan bahan obat ini, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan memanggil boneka iblis. Ini akan melindungi Anda di perjalanan. Tapi, Anda harus menaruh pakaian di atasnya sebelum meninggalkan Fallen God Stream untuk menghindari perhatian. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini untuk Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Bonek iblis mengikuti dari belakangnya. Lembah es masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Pengusiran pasukan Zun S dari tubuh dokter peri kecil itu memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Baru kemudian Ice Zone Force tersembunyi di tubuhnya secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa Ice Zone Force dari Ice River Valley sulit untuk dihadapi. Namun, douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan dozong memang memiliki aspek luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas yang meningkat ada di depannya. Bak kayu diisi dengan cairan obat merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir merah bawahnya dan tetesan keringat terbentuk sambil membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menggulung wajahnya dan jatuh ke bak kayu. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah diserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Kabut samar muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka meninggalkan wajahnya yang cantik, yang meneteskan keringat manis, membuatnya tampak sangat menawan. Mata ungu, keabu-abuannya dengan lembut berkedip, melepaskan daya pikat yang luar biasa mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuhnya yang cantik tiba-tiba bergetar. Wajah pucat dokter peri kecil berkurang. Warna merah mulus perlahan muncul. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membukanya. Apakah kekuatan Ice Zone telah dihapus dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum
manis, dan mengangguk. Bagus, hal ini merepotkan untuk dihadapi. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk mengumpulkan kekuatan obat yang cocok. Xiaoyan menghela napas lega. Karena Ice Sun Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi kritis. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya percaya diri untuk membantu Anda cepat pulih. Dr. Perry kecil mengangguk sekali lagi. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata Dr. Perry kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba terbang ke wajahnya yang cantik saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Segera dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dr. Perry kecil menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan berbalik. Dia menggigit bibir merah bawahnya dan menggerakkan tubuhnya yang indah. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dan gaun putih bersih terbang keluar dari storage ringnya. Dalam sekejap, itu melilit tubuh bersihnya yang sempurna. Saya selesai. Xiaoyan berbalik setelah mendengar suaranya yang lembut keluar dari bibirnya. Dia menatap wanita itu, yang sangat segar dalam gaun berwarna putih dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas melewati matanya. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti Dr. Perry kecil yang dulu, bukan wanita racun sekte racun dari kerajaan Chuyun. Xiaoyan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Saat ini dia benar-benar Dr. Perry kecil yang dikenal Xiaoyan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dr. Perry kecil itu sedikit melengkungkan matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Melihat seorang cantik, Xiaoyan menggoda sambil tertawa. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping Dr. Perry kecil. Dia meraih pergelangan tangan Dr. Perry kecil, menutup matanya, dan mulai memeriksa luka-luka di dalam tubuhnya. Mata cantik Dr. Perry kecil memandangi wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semudah atau setampan yang dia lihat selama bertahun-tahun, tapi dia seperti anggur yang baik, seperti yang meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dr. Perry kecil bergumam pada dirinya sendiri. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyum ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyum cantik ini tampak semakin memikat dan hangat. Xiaoyan membuka matanya. Situasinya jauh lebih baik daripada yang saya pikirkan. Minumlah pil obat ini. Kamu seharusnya bisa pulih ke puncakmu dalam 2-3 hari. Xiaoyan mengeluarkan pil obat. Dr. Perry kecil mengangguk. Bagaimana tubuh racun? Xiaoyan bertanya. Aku baik-baik saja. Namun seharusnya hanya ada 2-3 bulan sampai meletus. Saya bisa merasakannya. Dr. Perry kecil tersenyum. Ini baik-baik saja? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan Dr. Perry kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dr. Perry kecil itu sedikit tersenyum. Bahkan jika tubuh racun itu benar-benar meletus dan menyerang kesadaranku, ku pasti akan tetap mengenalimu. Kenangan orang di depannya menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Tenang, aku akan mendapatkan inti monster naga langit racun kalajengking dalam 2-3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mata cantik Dr. Perry kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jika itu adalah monster naga langit racun kalajengking, kita dapat menemukan satu di sini. Xiaoyan kaget. Sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia bertanya, berapakah peringkatnya? Ranking 7, saya pikir. Itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dr. Perry kecil dengan lembut menjawab, kamu melihatnya? Di mana? Sukacita liar di mata Xiaoyan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Objek racun berkeliaran di bagian dalam Fallen God Stream. Itu banyak binatang sihir dengan kekuatan yang mengerikan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang tersebar di sekitar. Selain itu, monster naga langit racun kalajengking secara kebetulan adalah penguasa dari Fallen God Stream ini. Tangan Dr. Perry kecil membuka seutas rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol ketika dia berkata, tidak lama saya memasuki Fallen God Stream. Saya bertemu dengan monster naga langit racun kalajengking. Dia seperti orang gila setelah melihat saya. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku untuk menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terjerat dengan itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia melihat ekspresi aneh di wajah Dr. Perry kecil dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia tertawa. Sepertinya pesonamu terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib telah menjadi gila tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Kenapa tertawa?
Orang itu jelas-jelas menyukai tubuh racun. Kemerahan cerah muncul di wajah Dokter Peri kecil. Xiaoyan menunjukkan ekspresi bersemangat. Seperti apa kekuatan monster itu? Aku tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun kemungkinan kekuatannya lebih kuat dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan dugaanku, dia seharusnya tingkat 8 bintang Dozong. Dokter Peri kecil menyuarakan pikirannya. Bintang 8 Dozongnya. Xiaoyan mengangguk sebagai pengakuan. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah luka Anda benar-benar sembuh, kami akan menyerang monster itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun akan sepenuhnya teratasi. Xiaoyan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter Peri kecil mengangguk. Sebelum itu, aku juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan. Xiaoyan tersenyum. Ekspresi bersemangat muncul di matanya. Dia ingin tahu level apa yang akan dicapai Dokter Peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun. Jika melompat ke kelas Dozun, Xiaoyan akan memiliki 2 elit Dozun di sampingnya, termasuk Tianhuo Zunjie. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaannya ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mengharapkan 2 ahli luar biasa untuk berkumpul di sampingnya.